فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di mana barakallahu fikum kita masih dalam pembahasan syubhat yang disebutkan yang menjadikan seseorang merasa malas atau enggan untuk melaksanakan sunnah. Dan kita telah sampai pada syubhat yang terakhir. Nah, yang menyatakan bahwasanya menyalahkan mazhab-mazhab tertentu adalah gambaran menganggap salah para imam pemilik mazhab tersebut. Sementara barakallahu fikum menganggap salah seorang imam adalah cercaan terhadap imam itu sendiri. Apabila Islam melarang mencerca keumuman kaum muslimin, maka tentu seorang imam lebih pantas untuk tidak boleh dicerca. Sehingga dengan itu barakallahu fikum mereka tidak mau menerima pelaksanaan amalan sunnah yang menyelisihi mazhab tertentu. Nah, dan sekali lagi barakallahu fikum ini adalah suatu kesalahpahaman. Mengapa barakallahu fikum? Karena secara tidak langsung begitu dia menolak apa yang disampaikan berupa upaya untuk menghidupkan dan menerapkan sunnah, secara tidak langsung dia sendiri menyalahkan sunnah itu. Dan menyalahkan sunnah artinya menyalahkan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau imam saya tidak boleh, bagaimana Nabi? Nah, sehingga barakallahu fikum ini adalah kesalahpahaman dari mereka. Allah musta'an. Kata penulis, la syakka anna hadha tawahhum. Sampai situ. Yang mana kita baca terakhir? Iya, halaman terakhir yang mana? Wa min ajib. Baik. Wa min ajib ta'sir hadha al-wahm ala ashabihi, dan di antara hal yang mengherankan dari pengaruh kesalahpahaman ini terhadap orang-orangnya, annahu yasudduhum an ittiba'is sunnah al-mukhalifah limadhhabihim, bahwasanya kesalahpahaman ini menghalangi mereka untuk mengikuti sunnah yang menyelisihi mazhab mereka. Lianna ittiba'ahum iyyaha ma'nahu 'indahum ata'nu fil iman. Karena mengikuti sunnah di sisi mereka artinya adalah mencerca sang imam. Wa amma ittiba'uhum iyyahu walau fi khilafi sunnah fama'nahu ihtiramuhu wa ta'zimuhu. Sementara mengikuti para imam di sisi dia, sekalipun mengikuti imam tersebut menyelisihi sunnah, dalam hal yang menyelisihi sunnah artinya adalah menghormati dan memuliakan sang imam. Walidzalika fahum yasirruna ala taqlidihi firaran min at-ta'ni al-mawhum. Oleh karena itulah mereka terus-menerus untuk taklid kepada sang imam karena lari dari mencerca dan cercaan yang salah paham tadi. Jelas di sini? Walaqad nasiya haula, dan mereka telah lupa. Wala aqulu tanasau, dan saya tidak katakan mereka pura-pura lupa. Annahum bisawi hadzal wahmi waqa'u fima huwa syarrun mimma minhu fiqarru. Bahwasanya dikarenakan kesalahpahaman ini mereka terjerumus pada perkara yang lebih parah dari apa yang mereka lari darinya. Fa innahu law qala lahum qailun, karena apabila ada yang berkata kepadanya, idza kana tiba yadullu ala sirahmil matbu', apabila mengikuti pendapat tersebut
menunjukkan pemuliaan orang yang diikuti. Wa mukhalafatuhu tadullu ala ta'nifi, dan menyelisihi pendapat tersebut menunjukkan cercaan kepada yang punya pendapat. Fakaifa ajaztum li anfusikum mukhalafata sunnatin nabi, maka bagaimana mungkin kalian membolehkan untuk diri kalian menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarku ittiba'iha ila ittiba'i imamil madhhab, dan meninggalkan, kalian bolehkan untuk diri kalian meninggalkan mengikuti sunnah menuju mengikuti imam madhab fi khilafis sunnah, dalam penyelisihan terhadap sunnah. Wa huwa ghairu ma'sum, padahal sang imam itu tidaklah maksum, tidak bebas dari kesalahan. Wa ta'nu fihi laisa kufran, sementara mencerca sang imam bukanlah bentuk kekufuran. Fala in kana indakum mukhalafatul imam tu'tabaru ta'nan fi, kalau memang di sisi kalian menyelisihi sang imam itu teranggap cercaan terhadap sang imam, fa mukhalafatul rasul sallallahu alaihi wasallam adhar fi kauniha ta'nan fi, maka menyelisihi rasul lebih jelas berdasarkan pendapat kalian sebagai bentuk cercaan kepada rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal dzalika huwal kufru bi'aini, bahkan itulah kekufuran dengan zatnya. Kenapa? Ini jelas-jelas mencerca Nabi berdasarkan yang kalian anggap. Berdasarkan pola pikir kalian itu adalah cercaan terhadap Nabi, dan mencerca Nabi adalah kufur. Wal'iyadu billah. Lau qala lahum dzalika qa'il, sekiranya ada yang berkata kepada mereka tentang hal tersebut, lam yastati'u alaihi jawaba, pasti mereka tidak bisa memberikan jawaban. Allahumma illa kalimatan wahidah, kecuali satu kata. Qala ma sami'naha min ba'dihim, sudah lama sekali kami dengarkan ucapan itu, jawaban itu dari sebagian mereka. Wahia qauluhum, yaitu ucapan mereka, innama tarakna sunnah thiqatan minna bil imamil madhhab, kami meninggalkan sunnah tersebut karena kami percaya kepada imam madhab itu. Wa annahu a'lam bis sunnati minna, dan bahwasanya mereka lebih tahu terhadap sunnah dibandingkan kita. Subhanallah. Dan ini barakallahu fikum di antara syubhat syaitan yang dilemparkan kepada manusia, yang telah dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Al-Ushul Sittah, bahwa tidak ada yang paham sunnah Al-Quran dan sunnah kecuali imamul mujtahid, sehingga tidak boleh orang lain berbicara. Sehingga barakallahu fikum tidak boleh seseorang itu berusaha mencari kebenaran dari Al-Quran dan sunnah, kecuali harus ngekor kepada imam madhab tersebut. Nah, wa jawabuna an hadhihi al-kalimah min wujuhin yatulul kalam 'alaiha fi hadhihi al-muqaddimah, dan jawaban kami terhadap kalimat ini dari beberapa sisi, tapi akan bertele-tele apabila kami menyebutkannya dalam pendahuluan kitab ini. Walidzalik, oleh karena itu, fa inni aktasiru ala wajhin wahidin minha, saya akan cukupkan satu sisi saja. Wa huwa jawabun fasilun biidznillah, dan ini adalah jawaban yang menyelesaikan hal ini dengan izin Allah. Fa'aqul, maka aku katakan, laisa imamu madhabikum faqat huwa a'lam minkum bis sunnah, bahwa bukan imam kalian saja yang lebih tahu sunnah. Artinya kalau kau Hambali, bukan imam Hambali saja yang paling tahu sunnah. Kalau kau Maliki, bukan Malik saja yang paling tahu sunnah. Nah, bal hunaka asyarat bal mi'atul a'immah hum a'lam aydan minkum bis sunnah, bahkan di sana ada puluhan bahkan ratusan imam yang lebih mengetahui sunnah dibandingkan kalian. Fa idza ja'at as-sunnatu as-sahihah ala khilafi madhhabikum, maka apabila telah datang sunnah yang sahihah menyelisihi mazhab kalian, wa kana qad afada biha ahadun min ulaikal a'immah, di mana yang kebenaran tersebut telah diambil oleh salah satu dari para imam tersebut, fal akhdhu biha, maka hendaknya kita mengambil sunnah tersebut. Nah, wal hala hari, dalam kondisi seperti ini, hatta la hatmun lazimun indakum, adalah suatu hal yang harus di sisi kalian. Lianna kalimatakum al-madhkura la tattafiqu huna, karena kalimat-kalimat yang kalian sebutkan tidak sesuai, tidak sepakat di sini. Fa inna mukhalafakum sayaqul lakum mu'aridan innama akhadna bihadhihi sunnah thiqatan minna bil imam alladhi akhadha biha.
Karena penyelisihan kalian akan mengatakan untuk kalian sebagai bentuk penentangan bahwa hanyalah kami mengambil sunnah tersebut karena kepercayaannya kami terhadap sang imam yang mengambil pendapat itu. Fattiba'uhu aula min ittiba'il imam alladhi khalafaha, maka mengikutinya tentu lebih pantas dibandingkan mengikuti imam lain yang menyelisihinya. Wa hadza bayyinun la yakhfa 'ala ahadin insyaallah taala, dan ini sangat jelas tidaklah tersemarkan bagi seorang pun insyaallah. Walidzalika fa inni astati'u an aqul, oleh karena itu saya bisa saja mengatakan inna kitabana hadza, sesungguhnya kitab kita ini, yaitu sifat salat Nabi, lamma jama'a sunan tsabitata anhu sallallahu alaihi wasallam fi sifat salatihi, tatkala telah mengumpulkan sunnah-sunnah yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat beliau, fala uzra li ahadin fi tarkil amali biha, maka tidak ada uzur, alasan bagi seseorang untuk meninggalkan pengamalannya. Li'annahu laysa fihi mattafaqa al-ulama ala tarki, karena apa-apa yang disebutkan di sini tidak ada yang disepakati oleh para ulama, tidak ada satu ulama pun yang bersepakat untuk meninggalkannya. Artinya kalau di sana ada alim yang menyelisihinya, ulama yang lainnya melakukannya. Kenapa barakallahu fikum? Karena kalian mengatakan karena kami siko terhadap imam tadi. Kalau begitu, apa saja yang kalian siko terhadap imam ini, di sana ada imam lain yang tidak berpendapat dengan itu. Sehingga boleh saja untuk kami katakan, saya siko dengan imam ini sehingga mengamalkan hal ini. Baik. Kecuali apabila semua imam sepakat mengatakan itu tidak diamalkan, maka mungkin saja kita katakan tinggalkan. Baik. Kenyataannya barakallahu fikum, Al-Imam Ahmad berpendapat tapi di sana ada yang menyelisihi. Al-Imam Abu Hanifah berpendapat di sana ada juga yang menyelisihi. Sehingga barakallahu fikum, kalimat thiqatun bina, kami percaya kepada sang imam tersebut, tidak boleh menghalangi kalian untuk mengamalkan apa yang disebutkan sini. Kenapa? Karena apa yang disebutkan semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun alim ulama yang menyebutkan para ulama sepakat meninggalkan amalan hadis tadi. Jelas? Nah. Walaupun barakallahu fikum, di awal kitab beliau telah menyebutkan bahwa para ulama mazhab 4 sepakat bahwasanya idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila ada satu hadis yang sahih, itulah mazhabku. Selesai. Dan ucapan mereka walaupun barakallahu fikum lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Apabila kalian dapatkan ucapanku menyelisih hadis yang sahih, lempar ucapanku dan ambillah hadis yang sahih. Nah, li'annahu laysa fihi mattafaqa al-ulama ala tarki, hasyahum min dzalik, bal ma min mas'alatin waradat fihi illa wa qad qala biha ta'ifatun minhum, bahkan tidak ada satu permasalahan yang disebutkan dalam kitab ini kecuali sebagian kelompok dari para a'immah telah berpendapat dengannya. Wa man lam yaqul biha, dan ada juga yang tidak berpendapat dengannya. Fa huwa ma'dzurun wa ma'jurun ajran wahidan, yang tidak berpendapat dengannya maka dia adalah orang yang mendapatkan udzur, mendapatkan satu pahala karena para ulama tadi mujtahid. Nah, li'annahu lam yarid ilaihim nassu biha itlaqa, karena tidak ada yang datang nas secara mutlak. Awwar ada lakin bi tariqin la taqumu indahu bihil hujjah, atau datang satu nas kepada mereka tapi di sisinya nas tersebut bukan hujjah, artinya mungkin dianggap dhaif. Aw li ghairi dzalika min al-'adar al-ma'rufah ladal ulama, atau di sana ada alasan-alasan yang dimaklumi di sisi para ulama. Wa amma man sabata an-nassu 'indahu min ba'di, adapun orang yang telah sabit satu nas di sisinya setelah para ulama tadi, fala udra lahu fi taqlidihi, maka tidak ada udzur baginya untuk mengekor taklid kepada sang imam tadi. Kalau sudah jelas hadisnya sahih, maka tidak ada lagi alasan untuk hanya sekedar taklid kepada sang imam. Bal wajib ittiba'an nassil ma'sum, melainkan yang wajib adalah mengikuti an-nass, nas yang ma'sum, yang terjaga dari kesalahan. Wadhalika huwal maqsud min hadhil muqaddimah, dan inilah maksud daripada muqaddimah yang disebutkan ini.
Wallahu azza wa jalla yaqul, Allah azza wa jalla berkata, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wal lirasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah ajakan seruan Allah dan Rasul apabila Allah dan Rasul menyeru kalian pada hal yang menghidupkan kalian. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu akan memisahkan antara seseorang dan hatinya. Wa annahu ilaihi tusyarun, dan bahwasanya kepadanya kalian akan digiring. Nah, dan kalimat idza da'akum lima yuhyikum, apabila keduanya menyeru kalian pada hal yang menghidupkan kalian, bukan berarti Allah dan Rasul menyeru kepada sesuatu yang mematikan. Tapi barakallahu fikum, semua yang Allah seru adalah sesuatu yang lebih menghidupkan, kehidupan yang sebenar-benarnya. Sehingga para ulama mengatakan idza da'akum lima yuhyikum sifatun kasyifah, adalah sifat yang membongkar kenyataan. Kenyataan menyatakan bahwasanya seruan Allah, seruan Rasul adalah ajakan untuk kehidupan yang sebenarnya. Nah, bukan berarti mungkin kadang-kadang Allah mengajak kepada yang mematikan, tidak ada sama sekali. Bahkan itu jihad sekalipun. Barakallahu fikum, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan pernah kalian anggap bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, melainkan mereka adalah hidup dengan kehidupan yang lebih baik. 'Inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapatkan rizki di sisi Rabb mereka. Farihin, bahkan mereka bahagia. Yang patut untuk bersedih adalah kita yang tidak mati di jalan Allah. Kenapa? Tidak jelas apakah kita mati dalam husnul khatimah atau tidak. Kalau mereka sudah jelas husnul khatimah, makanya mereka bahagia dan gembira. Barakallahu fikum, yang hidup setelah mereka masih dikhawatirkan. Mungkin saja mereka istiqamah, mungkin saja mereka murtad, mungkin saja keimanan mereka melemah, meninggal di atas kelemahan iman, dan seterusnya. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah mengatakan la tahsaban, jangan pernah kalian sangka mereka yang mati itu betul-betul mati. Mereka lebih baik hidupnya. Nah, wallahu yaqulul haqqa, Allah mengatakan yang benar, wa huwa yahdis sabil, dan dia yang menunjukkan jalan yang benar, wa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan dialah sebaik-baik maula dan sebaik-baik penolong. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dan ini barakallahu fikum muqaddimah dari sifat salat Nabi selesai, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan yang diinginkan, yaitu sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam.